Sebuah pagi yang biasa di kota yang penuh hiruk-pikuk. Ella seorang perempuan muda, mandiri, elegan, dan terbiasa hidup nyaman terpaksa meninggalkan mobil mewahnya karena rusak. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia naik transportasi umum. Sebuah bus kota yang penuh sesak, padat, panas, dan ramai. Dan di sanalah ia bertemu Riko, seorang kondektur bus sederhana. Rambutnya acak, kulitnya legam. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya ada sesuatu di sana. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi sesuatu yang liar, yang tak bisa dijelaskan. Saat bus berguncang, tubuh mereka bersentuhan. Sekilas, tapi cukup untuk menyulut sesuatu. Detik itu, dunia Ella berubah. Dia melihat Riko dan merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari. Rasa ingin memiliki, meski ia tahu pria itu sudah beristri dan punya anak. Hari demi hari, Ella mulai naik bus itu. Ia duduk di bangku yang sama, menunggu momen kecil itu terulang bersentuhan. Bertatap mata, diam-diam mengamati. Riko awalnya menahan diri, tapi semakin sering mereka bertemu, semakin ia tergoda. Ia tahu ini salah, tapi daya tarik Ella terlalu kuat, matanya, senyumnya, keberaniannya semua menghipnotis. Hingga akhirnya, mereka menyerah. Semuanya dimulai dari sebuah pertemuan diam-diam. Saling mengejar, saling menghindar. Tapi hasrat lebih kuat dari logika. Mereka mulai menjalin hubungan. Diam-diam. Di tempat asing, di lorong gelap, bahkan di ruang publik. Bagi Ella, ini seperti candu. Ia ingin lebih, lagi, dan lagi. Sementara itu, Bing, istri Riko, mulai merasa ada yang aneh. Riko Jati sering pulang malam, sikapnya berubah. Ia diam, mudah tersulut emosi, dan jarang menyentuh anak mereka. Bing diam-diam menyelidiki, dan hatinya mulai retak perlahan. Di sisi lain, Ella mulai berubah. Ia yang awalnya hanya ingin petualangan, kini mulai ingin mengikat. Ia tahu Riko tak bisa jadi miliknya, tapi ia tak peduli. Ia mulai menuntut, menyuruh Riko memilih. Tapi Riko bingung antara cinta terlarang yang membuatnya merasa hidup dan keluarganya yang perlahan hancur karena kebohongannya sendiri. Sampai suatu hari, Riko menghilang tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa pamit. Ella menunggu, mencari, menelpon, tapi tak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang, istri Riko hamil. Ella hancur. Ia merasa dipermainkan, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah salah sejak awal. Ia mencintai pria yang bukan miliknya, dan sekarang, pria itu kembali ke tempat yang seharusnya, ke keluarganya. Dan begitulah akhir dari kisah mereka. Dalam hidup, tak semua yang membuat kita berdebar, layak untuk diperjuangkan. Ingat satu hal, terkadang, yang terasa paling indah, justru datang dari yang paling salah. Kalau kamu suka alur cerita seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Karena di balik setiap film, ada kisah kelam yang layak diceritakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.